Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kartika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Prinsip Andragogi dalam Pembelajaran Al-Quran Metode UMI pada Ibu Rumah Tangga, Studi Kasus di Majelis Ar-Rasydu, Majalengka. Oke, di sini saya akan memaparkan 6 pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada latar belakang masalah, kemudian yang kedua ada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga landasan teori, yang keempat metode penelitian, yang kelima instrumen penelitian, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Pembahasan yang pertama mengenai latar belakang masalah. Oke, terdapat sebuah fakta yang disampaikan oleh BPS melalui Susenas 2018 yang mencatat bahwa sekitar 53,57% masyarakat Muslim dewasa Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Dan tren ini semakin memburuk, bukan semakin membaik. Nah, di tengah realitas yang mengkhawatirkan tersebut, Majelis Taklim hadir sebagai salah satu lembaga keagamaan non-formal yang sangat dekat dengan masyarakat. Majelis Taklim menjadi tempat belajar yang terbuka, inklusif, dan mudah diakses oleh semua orang, termasuk di dalamnya para ibu rumah tangga yang mungkin mendapatkan atau mempunyai keterbatasan untuk mengakses pendidikan keagamaan secara formal. Untuk pembelajaran Al-Quran di Majelis Ar-Rasydu ini sendiri itu menggunakan metode UMI. Dan sejauh yang saya perhatikan ketika observasi awal, jadi ini metode UMI ini menghasilkan hasil yang positif, memberikan hasil yang positif terhadap pengalaman belajar para ibu rumah tangga di sini. Sehingga dari hasil pengamatan tersebut ini menjadi keunikan dan daya tarik tersendiri bagi saya, karena pada dasarnya metode UMI ini dirancang untuk pembelajaran terhadap anak-anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata relevan juga diberikan kepada para ibu rumah tangga yang dewasa gitu. Nah, artinya apakah secara langsung dan secara sadar prinsip andragogi itu sudah diterapkan dalam metode UMI ini, ataukah pembelajaran Al-Quran pada orang dewasa melalui metode UMI ini itu baru berjalan berdasarkan rutinitas saja, seperti itu. Pembahasan yang kedua adalah mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini saya menuliskan 3 rumusan masalah ya teman-teman. Yang pertama adalah bagaimana proses pembelajaran Al-Quran metode UMI berlangsung bagi ibu rumah tangga dewasa di Majelis Ar-Rasydu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip andragogi terwujud dalam pembelajaran Al-Quran metode UMI pada ibu rumah tangga dewasa di Majelis Ar-Rasydu. Dan pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan prinsip andragogi dalam pembelajaran Al-Quran metode UMI pada ibu rumah tangga dewasa di Majelis Ar-Rasydu. Oke, selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah mengenai landasan teori. Teori yang pertama adalah teori andragogi Malcolm Knowles. Nah, teori andragogi Malcolm Knowles ini adalah fondasi teoritis utama penelitian ini. Knowles mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Jadi orang dewasa dalam pandangan andragogi itu bukan hanya sekedar anak kecil yang lebih besar, akan tetapi orang dewasa adalah pembelajar yang mandiri, kemudian orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman hidup yang kaya sebagai sumber belajar utama. Nah, definisi ini itu yang membedakan antara andragogi dengan pedagogi. Kemudian di sini Knowles juga memaparkan bahwa ada 6 fondasi fundamental dari andragogi ini. Yang pertama, bahwa orang dewasa itu belajar berdasarkan motivasi internal, jadi belajar karena termotivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan karena motivasi eksternal. Kemudian yang kedua,
ada kebutuhan untuk mengetahui. Nah, biasanya orang dewasa itu belajar lebih berdasarkan pada kesadaran diri mereka sendiri, karena mereka tahu, oh saya membutuhkan hal tersebut, jadi ya saya harus belajar gitu. Kemudian yang ketiga ada orientasi belajar, yang keempat ada kesiapan belajar, yang kelima berdasarkan pengalaman hidup, kemudian yang keenam adalah konsep diri. Nah, jadi orang dewasa itu belajar karena untuk kebutuhan pengembangan diri, teman-teman, seperti itu. Baik, teori yang kedua ada teori andragogi Islami Rosidin. Nah, jadi teman-teman, setelah kita membahas teori andragogi knowledge yang tadi, nah, ternyata ada beberapa hal yang belum tersentuh oleh teori tersebut. Nah, makanya teori andragogi Islami Rosidin ini hadir atau muncul untuk menyentuh hal-hal yang belum tersentuh sebelumnya oleh teori andragogi biasa. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah bahwa di sini di andragogi Islami ini mengungkap pembelajaran orang dewasa dalam Islam itu harus yang value-nya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu kan bagian yang sebelumnya belum tersentuh oleh teori andragogi knowledge ya. Nah, di sini Rasul pun sudah memberikan contoh bagaimana cara Rasul mendidik, mendampingi, belajar para sahabat-sahabat, para tabi'in di zaman dahulu gitu. Jadi disesuaikan value-value-nya dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Kemudian yang ketiga teman-teman ada teori andragogi profetik. Nah, teori andragogi profetik ini menempatkan praktik pendidikan Rasulullah sebagai model utama dalam pembelajaran orang dewasa. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa dalam mendidik Rasul itu tidak hanya menggunakan satu cara yang mutlak saja, akan tetapi menggunakan banyak cara ya. Jadi cara pendidikannya itu tidak kaku, tapi disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan para sahabat gitu. Nah, pendekatan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip andragogi knowledge, namun memiliki dimensi tambahan yang tidak dimiliki oleh teori barat, yaitu menyentuh dimensi spiritualnya. Seperti misal ada dimensi keteladanan atau uswah, kemudian dimensi niyahnya, seperti itu. Baik teman-teman, teori yang keempat adalah teori metode UMI. Jadi, metode UMI sendiri ini adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh UMI Foundation pada pertengahan tahun 2007. Nah, di metode UMI ini terdapat 3 pilar utama dan ada 7 proses pembelajaran. Namun di sini ada salah satu keistimewaan dari metode UMI yang relevan dengan penelitian ini adalah adanya ketersediaan materi khusus untuk orang dewasa. Jadi, dalam pengajarannya, metode UMI ini memiliki perbedaan jilid untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, untuk anak-anak yang diajarkan itu ada 6 jilid, sedangkan untuk orang dewasa diajarkan menggunakan 3 jilid dan langsung diteruskan dengan Al-Quran. Diferensiasi materi ini menunjukkan bahwa UMI Foundation telah mengakui adanya perbedaan karakteristik antara peserta didik anak-anak dengan peserta didik dewasa. Nah, sebuah pengakuan yang secara implisit selaras dengan prinsip-prinsip andragogi, meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka teori knowledge. Pembahasan yang keempat adalah mengenai metode penelitian. Di sini pembahasan yang pertama mengenai pemaparan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dari perspektif subjektif yang mengalaminya. Bukan hanya sekedar memaparkan gitu, tapi ingin menggali lebih dalam bagaimana pengalaman belajar yang dialami langsung oleh
subjek penelitian. Untuk subjek dan atau sampel penelitian, nah subjek dalam penelitian ini itu terdiri dari 2 kelompok informan. Yang pertama adalah seluruh ibu rumah tangga yang aktif mengikuti pembelajaran Al-Quran metode Umi di Majelis Ar-Rasydu. Kemudian yang kedua adalah para ustazah yang mengajar pembelajaran Al-Quran metode Umi untuk orang dewasa di Majelis Ar-Rasydu tersebut. Oke, next untuk pembahasan yang kelima ada instrumen penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan 3 instrumen ya teman-teman. Yang pertama ada wawancara mendalam. Nah ini wawancaranya ditujukan kepada para ibu rumah tangga yang aktif mengikuti pembelajaran Al-Quran, kemudian kepada ustazah yang mengajar pembelajaran Al-Quran di majelis tersebut. Kemudian yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada studi dokumentasi. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai teknik analisis data. Sini ada 3 tahapan ya teman-teman. Yang pertama dimulai dari kondensasi data. Jadi semua data yang sudah didapatkan nanti akan dikodingkan terlebih dahulu. Kemudian setelah pengodingan selesai, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Jadi nanti dari hasil coding itu akan dijelaskan akan disajikan data berupa narasi ya, penjelasan narasi yang menjelaskan bagaimana penjelasan dari data tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Nah setelah data di coding kemudian disajikan, yang selanjutnya adalah data-data tersebut akan dipastikan lagi, kemudian tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.